Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita, memberikan kenikmatan iman dan Islam kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di dalam masjid yang mulia ini, masjid yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengkaji agama Islam, terutama masalah akidah. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita mulai kembali kajian akidah yang sudah sangat lama terhenti. Ya, kajian akidah kita bahkan terakhir kalau tidak salah Februari, Pak ya. Februari itu tahun lalu. Berarti sudah lebih dari setahun kita tidak mengkaji materi akidah atau buku kita yang kita bahas dari kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salaf As-Salih, yaitu ringkasan akidah As-Salaf As-Salih. Dan pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang Dajjal, dan seperti yang saya katakan, kita akan bahas tanda-tanda hari kiamat yang besar. Tapi saya melihat kita langsung saja lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nanti saja kalau misalkan masjid sudah dibuka, ya, masjid yang di Pasar Pucuk, insyaallah kita akan bahas per tema masalah seperti turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian munculnya hewan, begitu pula matahari terbit di sebelah barat, dan kemudian khusufat atau gerhana-gerhana, ya, 3 gerhana. Maka ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan depan insyaallah. Pada hari ini insyaallah kita bahas tentang hal-hal apa saja yang terjadi setelah kematian. Apa saja yang terjadi setelah kematian. Ini yang kita bahas insyaallah. Baik, jadi sebelum pembahasan tentang rukun iman yang keenam yaitu takdir, maka kita bahas tentang apa yang terjadi setelah kematian. Ahlussunnah wal Jamaah yu'minuna bi kulli ma yakun min umuril ghaib qabla al-mamat wa ba'dahu. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini seluruh hal gaib yang terjadi qabla al-mamat, sebelum kematian, wa ba'dahu, dan juga setelah kematian. Jadi inilah keimanan kita. Nah, nanti ada kita dapatkan yang disebut dengan kaum al-ba'thiyah atau ba'thiyun. Mereka mengingkari hari kiamat, mereka mengingkari ada kehidupan setelah kematian. Maka ini bukan kelompok dari agama Islam, karena diantara kelaziman keimanan adalah mengimani ya Allah dan hari akhir. Mimma akhbara bihi Allah wa rasuluhu min sakaratil maut.
dari apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW berupa, dan yang kita bahas, sakaratul maut. Yang pertama adalah sakarat al-maut, yaitu waktu-waktu sekarat. Waktu-waktu sekarat yaitu antara ketika manusia mulai menghadapi perpisahannya dengan dunia. Sakarat al-maut. Kata Rasulullah SAW, innal mauta la sakarat. Sesungguhnya kematian itu benar-benar sulit, sangat sakit, susah. Inilah yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan dicabut nyawa beliau oleh malaikat maut. Kemudian wa hudur malaikatil maut, dan hadirnya malaikat-malaikat maut. Ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawa dari arah atas, maka ada yang menemani malaikat maut tersebut. Ya, di dalam riwayat disebutkan, nazzalallahu malaikatan minas sama baydul wujuh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit malaikat-malaikat yang berwajah putih. Wajah-wajah mereka putih. Ini untuk hamba yang beriman. Sebaliknya, untuk hamba-hamba atau manusia yang kafir, nazzalallahu minas sama sudal wujuh. Sudal wujuh. Allah turunkan dari langit malaikat-malaikat yang wajahnya berwarna hitam. Wajahnya berwarna hitam. Taib. Dan malaikat maut memiliki a'wan, yaitu para penolong. Ketika telah dicabut nyawa seseorang oleh malaikat maut, maka diberikanlah kepada malaikat-malaikat yang putih tersebut atau malaikat-malaikat yang hitam tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang panjang, ketika Nabi SAW telah menguburkan seorang sahabat, maka di sana disebutkan kisah tentang ruh yang dicabut malaikat maut, kemudian dibawa oleh malaikat yang putih menuju langit dunia, dipakaikan dengan pakaian yang indah, diberi parfum yang sangat wangi, dipanggil dengan nama yang terbaik, kemudian diminta dibukakan pintu langit yang pertama. Begitu pula ditanya, siapakah ini? Ini adalah Fulan bin Fulan. Dipanggil dengan namanya yang paling bagus selama dia dipanggil di dunia. Kemudian dibukakan pintu langit yang kedua dan seterusnya, yang ketujuh, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ditaruh di Illiyin, al-Illiyun, di al-Illiyun. Adapun orang-orang kafir, maka mereka setelah dicabut oleh malaikat maut, maka diserahkan ke malaikat-malaikat yang berwarna hitam. Ketika dibawa ke langit, diberi dengan sangat busuk baunya, ditolak oleh langit yang pertama, sehingga tidak naik ke langit yang kedua dan seterusnya. Kenapa? Karena baunya yang sangat busuk. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menaruhnya di Sijjin. Menaruhnya di Sijjin, yaitu inti dari bumi. Inti dari bumi atau lapisan ketujuh dari bumi. Kemudian selanjutnya, ahli sunnah juga meyakini farihal mu'min biliqa'i rabbih jalla wa ala. Orang-orang yang beriman bahagia dengan berperjumpaan dengan Rabb-Nya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha
liqa Allah farihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang bahagia berjumpa dengan Allah, maka Allah bahagia berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah juga benci perjumpaan dengannya. Maka ini indal ihtidar. Ketika al-ihtidar yaitu akan mati. Wa hudur asyayatin indal maut. Dan datangnya setan-setan indal maut. Maksudnya mereka menggoda manusia, tidak hanya ketika mereka hidup, tapi di detik-detik kematian pun setan tetap menggoda manusia. Setan tetap menggoda manusia. Oleh karena itu kalau ditanya amalan apa yang paling sulit, maka jawabannya adalah al-ikhlas. Seorang telah beramal dengan amalan yang sangat banyak, tetapi kalau dia gugur atau jatuh ke dalam bujuk rayu setan di akhir hayatnya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amalan tersebut karena ketidakikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ayyuhal ikhwan, wa adamu qabul imanil kafir indal maut, dan tidak diterimanya keimanan orang-orang kafir ketika sakaratul maut, ketika mati. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima seorang hamba dengan dua syarat. Yang pertama, matahari belum terbit dari sebelah barat. Yang kedua, ruh belum sampai di kerongkongan. Apabila dua syarat ini tidak terpenuhi, maka apabila ada salah satu dari kedua ini pada seseorang, artinya matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka Allah tidak akan terima taubat seseorang. Begitu pula seperti Fir'aun, telah meninggal dan dia rohnya sudah di kerongkongan. Dia berkata amantu, saya telah beriman dengan keimanan Banu Israel. Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya tersebut. Kenapa? Karena sudah di kerongkongan. Kenapa ya ikhwan? Ketika sudah sampai kerongkongan, maka sudah terlihat kenyataan ya, sebagian ruhnya telah berada di alam lain dan sebagian ruhnya sudah berada di mana? Masih berada di kerongkongan. Dan dia masih bisa berkata-kata. Kalau di kerongkongan masih bisa berkata-kata. Oleh karena itu tidak akan lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ruh yang taubat orang yang ruhnya sudah berada di kerongkongan, tidak ada lagi di badannya tapi tinggal di kerongkongan sampai di kepalanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah benar-benar menerima taubat seorang hamba ma lam yugharghir, selama dia belum masuk ke fase ghargharah. Ghargharah itu ruh di kerongkongan. Kemudian selanjutnya ya ikhwan, wal iman di alam al-barzakh wa na'imil qabri wa adabih wa fitnatihi lirruh wal jasad wa su'alil malakaini. Dan ahli sunnah wal jamaah beriman akan adanya alam barzakh dan juga kenikmatan kubur, begitu pula azab kubur. Wa fitnatihi lirruh wal jasad, fitnah kubur pada ruh dan jasad. Wa su'al al malakaini, pertanyaan kepada dua malaikat, pertanyaan dari dua malaikat. Di sini ayyuhal ikhwan,
ada ahli sunnah meyakini adanya alam barzakh. Dikatakan al-barzakh adalah alam antara atau alam yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Makanya dikatakan barzakh. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, bainahuma barzakhul la yabghiyan, di dalam surat Ar-Rahman, di antara kedua lautan tersebut, yaitu lautan asin dan lautan tawar, barzakh, ada pemisah, la yabghiyan, yang masing-masing tidak akan mengharapkan yang lain. Jadi di sini kita ketahui ya ikhwan, alam barzakh adalah alam antara dunia dengan akhirat. Dan perlu kita pahami, kehidupan di alam barzakh adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan di dunia. Kehidupan di alam barzakh itu berbeda dengan kehidupan di dunia. Ketika misalkan dikatakan didudukkan, diazab, ya maka kita katakan kehidupannya berbeda dengan kehidupan di dunia. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, banyak orang menyangka dan melihat ya sengaja, bagaimana mungkin jasad yang sudah dikuburkan, bagaimana mungkin jasad yang sudah dikuburkan itu didudukkan oleh dua orang malaikat. Maka kita katakan kehidupan di alam barzakh berbeda dengan kehidupan dunia. Pemberian kenikmatan di alam barzakh itu berbeda dengan pemberian kenikmatan ketika di dunia. Jadi jangan kita kiaskan kehidupan di dunia dengan kehidupan alam barzakh. Dan di sana ada ni'mal na'imul qabr dan azab al-qabr. Ada manusia yang akan menerima azab kubur dan ada manusia yang akan menerima kenikmatan kubur. Dan ayolah ikhwan, manusia ketika berada di alam kubur maka mereka sendirian. Yang menemaninya hanyalah amalan-amalan mereka. Untuk orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka dia ditemani dengan amalan-amalan salihnya. Man anta, siapa engkau? Wajahmu datang dengan kebaikan. Ya, maksudnya bersih, bercahaya, putih. Diberi bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kawan, teman di dalam kubur. Ana sahibuk, ana amaluk, saya adalah amalanmu. Saya adalah amalanmu yang engkau dulu beramal di dunia. Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, Allah jadikan amalan-amalan salihnya menjadi kawannya, sehingga dia pun berdoa, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Rabbku, segerakanlah hari kiamat. Dia minta disegerakan hari kiamat. Kenapa? Dia tahu ketika dia mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, itu tandanya di akhirat dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Sebaliknya, orang-orang kafir, maka dia disempitkan kuburannya dan didatangkan sosok yang buruk rupa dan sangat bau. Man anta, siapa engkau? Sungguhnya engkau datang datang dengan suatu keburukan. Ana amaluk, saya adalah amalanmu. Ketika penghuni kubur tahu dengan amalannya seperti itu, maka dia takut. Ditegakkan hari kiamat sehingga dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, janganlah engkau segerakan hari kiamat. Kenapa? Karena
azab yang didapatkan di dalam kubur, kesempitan yang didapatkan di dalam kubur, kesengsaraan yang dia rasakan di dalam kubur, di alam barzakh, itu sangat ringan dibanding dengan pembalasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Baik. Kemudian selanjutnya ya ikhwan, azab kubur, kenikmatan kubur, bermacam-macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun fitnah kubur sebagian para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan dua orang malaikat yang menanyakan, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man hadzal rajul alladhi yub'atsu fikum, siapakah laki-laki ini yang diutus kepada kalian. Maka orang yang beriman bisa menjawabnya, sedangkan orang-orang yang kafir tidak bisa menjawabnya. Wa yub'atsu ilaihi malakan, dan diutus kepada jenazah tersebut dua orang malaikat. Kemudian fayujlisanihi, kemudian dua malaikat itu mendudukkannya. Jadi sang jenazah didudukkan dalam kehidupan alam barzakh. Jadi bukan alam dunia, alam barzakh. Walaupun seseorang ya arsyad, walaupun seseorang mati dimakan buaya, ditelan ular, tenggelam di lautan, dimakan serigala, terbakar karena api, atau hancur kena bom Nagasaki benar ya? Hiroshima dan Nagasaki ya. Lupa ingat. Semuanya mengalami alam barzakh. Walaupun hancur, dimakan ular, dimakan buaya, dimakan ikan paus, semuanya mengalami alam barzakh. Jadi kehidupan itu bukan kehidupan dunia. Jangan dikatakan itu kehidupan dunia, tapi kehidupan di alam barzakh. Wa anna syuhada ahya, dan bahwasanya para orang yang mati syahid ahyaun, mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, orang-orang yang mati syahid itu hidup, yaitu kehidupan dalam ruhnya. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Rabb mereka, ya, mereka diberikan rezeki. Wa anna arwah ahli sa'adati muna'amatun, dan bahwasanya ruh-ruh ahli sa'adah, yaitu orang-orang yang bergembira, muna'amah, diberikan kenikmatan. Wa arwah ahli syaqawati mu'adzabah, dan ruh-ruh orang-orang yang sengsara, mu'adzabah, akan diadab. Taib. Ini sebelum kebangkitan. Jadi masih di dalam alam barzakh, ada azab kubur dan ada kenikmatan kubur. Wa ahlus sunnati wal jama'ati yu'minuna biyaumil qiyamatil kubra. Dan ahli sunnah wal jamaah beriman kepada kiamat yang kubra, kiamat yang besar. Alladzi yuhyillahu ta'ala, yang Allah hidupkan, yang maha tinggi, ya, Allah Ta'ala, yang fihil mauta, pada hari tersebut orang-orang yang mati. Wa yab'atsul ibadu min quburihim,
dan Allah bangkitkan para hamba dari kuburan-kuburan mereka, thumma yuhasibuhum, kemudian Allah menghisab mereka. Jadi ada yang namanya kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra adalah kematian. Man mata qad qamat qiyamatuhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mati, maka dia telah tegak kiamatnya. Ini yang dikatakan oleh para ulama al-qiyamah as-sughra, kiamat kecil. Adapun al-qiyamah al-kubra, kiamat yang besar, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang setelah kematian mereka seluruhnya. Allah bangkitkan dari kuburan-kuburan. Nah, kemudian ketika terjadi hari kiamat, ayyuhal ikhwan, sebelum kebangkitan, maka wa yu'minuna bin nafhi fis sur. Ahli sunnah wal jamaah beriman akan adanya peniupan sangkakala. Sur diterjemahkan dengan sangkakala. Ya, sur itu adalah trompet. Sangkakala itu trompet yang ujungnya lebih kecil daripada ujung yang lain. Digunakan kata sangkakala karena inilah trompet yang digunakan ketika perang. Digunakan trompet yang ditiup ketika perang. Untuk kalau ketika perang kan ada dua tahap. Yang pertama mubarozah. Mubarozah itu pertama saling berhadapan kedua pasukan, kemudian diutus satu orang bertarung. Atau dua orang bertarung, tiga orang. Nah, setelah ada yang kalah atau ada yang mati, ada yang terluka, barulah serbu seperti itu. Ya, ini ditiup sangkakala atau sur. Ya, artinya adalah trompet. Dan malaikat yang bernama Israfil alaihi salam multaqimul qarni, sudah siap meniup. Jadi bibir atau mulut dari malaikat Israfil sudah siap untuk meniupkan sangkakala. Sekarang ini muntazirun al-amra bin nafkhi, menantikan perintah. Beliau menantikan perintah untuk meniup. Ada berapa banyak tiupan yang ditiup oleh malaikat Israfil? Para ulama menyebutkan ada 2. Dan sebagian ulama menyebutkan ada 3 tiupan. Untuk yang mengatakan tiupannya ada 3, maka yang pertama adalah nafkhatu al-faza'. Nafkhatul faza' atau faza'. Nafkhatul faza', yaitu tiupan yang menakutkan, menggetarkan dan menakutkan seluruh makhluk. Adapun yang kedua adalah nafkhatus sa'aq. Nafkhatus sa'aq, yaitu tiupan yang menghancurkan seluruh alam dan menghancurkan seluruh alam semesta, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala tidak hancurkan, seperti surga, neraka dan penghuninya, kemudian al-'arsy, yaitu juga tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang berkaitan dengannya. Sebagian makhluk, bahkan para malaikat pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketiupan yang ketiga disebut dengan nafkhatu al-ba'ats, tiupan kebangkitan. Al-ba'ats yaitu tiupan kebangkitan. Seluruhnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Adapun yang mengatakan, ini yang mengatakan tiga tiupan. Adapun yang mengatakan 2 tiupan saja, maka nafkhatul faza' dengan nafkhatu as-sa'aq, tiupan yang menakutkan dengan tiupan yang menghancurkan itu berkesinambungan saja. Jadi tiupan awal itu ya, dari awal dia mengagetkan, kemudian makin lama makin sampai tiupan itu tidak berhenti sampai hancur seluruh alam semesta. Ini yang mengatakan 2 kali tiupan. Allah alam bissawab. Kemudian ahli sunnah wal jamaah ayyuhal ikhwan, yu'minuna bil ba'thi wan nusyur. Beriman dengan hari kebangkitan wan nusyur, dan dikumpulkan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat bumi, bukan bumi yang dulu. Membuat langit, bukan langit yang dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia dari alam kubur, dan mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan, tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan belum bersunat, dan belum dikhitan. Ya, loh kalau begitu saling melihat, tidak sempat untuk saling melihat karena semuanya khawatir dan takut terhadap dirinya sendiri. Jadi tidak ada syahwat sama sekali ketika itu. Kenapa? Kita bisa tahu kalau kita sedang ketakutan, maka tidak akan terfikir wanita, ya enggak? Namanya juga takut. Jadi kalau orang Arab bilang, kalau ada kambing atau domba lah waktu itu, jika ada domba, di sampingnya ada serigala, maka domba itu tidak akan bisa makan sampai dia mati. Karena ketakutan. Orang yang ketakutan tidak bisa memikirkan apa-apa kecuali dia memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan Allah kepada saya? Ya, jin, manusia, ini ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengkhawatirkan dirinya sendiri, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu tadnu asyams. Pada saat itu didekatkan, yang namanya matahari didekatkan. Jadi bukan matahari yang ada di dunia ini, tapi matahari baru yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan setelah hancur alam semesta. Kemudian orang-orang berkeringat karena panasnya hari tersebut, dekatnya matahari, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai kakinya, betisnya, pahanya, bokongnya, dan bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Tetapi ada juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti 7 jenis manusia, sab'atun, 7 jenis orang, yuzilluhumullahu fi dhillih, yang Allah beri naungan, ya, dalam naungannya, yauma la zilla illa zilluhu, di mana tidak ada naungan pada hari tersebut kecuali naungannya. Maka disitulah orang-orang tersebut diberikan naungan.
Ini semua karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa awwal man yub'atsu wa tanshaqqu anhu al-ardu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama kali dibangkitkan, dibuka kuburnya, dibongkar kuburnya dan dibangkitkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innan nasa yus'aquna yaumal qiyamah. Seluruh manusia ya yus'aqun, ditidurkan. Ya, hancur kemudian ditidurkan, fa akun awwal man tanshaqqu anhul ardu. Dan sayalah yang pertama kali dibangkitkan dari kuburan. Fa'akun awwala man tanshaqqu anhul ardu. Saya yang pertama kali dibelah atau dibongkar kuburanku. Taib. Nah, pada hari tersebut, pada hari dibangkitkan dari kuburan, maka manusia yakhrujun nasu minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Manusia itu keluar dari kuburan-kuburan mereka ka'annahum jaradun muntashir, seperti serangga yang menyebar. Musri'ina muhti'ina ila da'i. Mereka pergi dengan cepat, tunduk memenuhi panggilan orang yang menyeru, orang yang memanggil. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-7 dan ke-8. Khusya'an absaruhum. Pandangan-pandangan mereka tunduk. Yakhrujuna minal ajdathi. Mereka keluar dari kuburan-kuburan. Ka'annahum jaradun muntashir. Mereka seperti serangga-serangga yang menyebar. Muhti'ina ila da'i. Mereka taat memenuhi panggilan da'i, orang yang menyeru. Yaqulul kafirun, berkatalah orang-orang kafir, hadza yaumun asir. Ini adalah hari yang sulit. Hari yang dipenuhi dengan kesulitan. Kenapa? Pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Dan mereka tahu, dengan mereka berada di kuburan, mereka sudah tahu akibatnya. Dan ketika mereka dibangkitkan dari kuburan, akhirnya mereka apa? Mereka mengatakan inilah harinya. Hari yang sangat sulit. Oleh karena itu mari kita ayyuhal ikhwan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburan kita, menjadikan kawan-kawan kita di kuburan adalah kawan-kawan yang saleh, yang baik rupanya, wangi bau aromanya, dan dilapangkan kuburan-kuburan kita. Insyaallah ini menjadi kabar gembira untuk orang-orang yang meninggal di alam barzakh, mendapatkan apa? Kehidupan seperti itu. Kemudian ketika bangkit, qad khafatat kullu harakah. Setiap gerakan menjadi diam, tenang. Tidak ada yang bisa bergerak. Kenapa? Takut. Wa khayyamas samat ar-rahib, dan dikuasai as-samat, yaitu diam yang menakutkan, itu menguasai keadaan mereka. Tidak ada bercanda-canda. Kenapa? Semuanya serba ketakutan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu tunsharu suhuf al-a'mal, di mana disebarkanlah sahifah atau catatan-catatan amalan.
Nah, tapi sebelum itu, ayolah ikhwan, ada yang namanya syafa'ah al-uzma. Asy-syafa'ah al-uzma yaitu syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia ketika mereka meminta kepada Nabi Adam agar memberikan syafaat, disegerakan yaumul hisab. Karena penantian yang sangat panjang, manusia tidak tahan dengan penantian yang sangat panjang. Akhirnya mereka pun minta syafaat kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semuanya tidak bisa berkutik. Mengalami rasa takut seperti yang mereka juga rasakan, berupa ketakutan yang sangat dahsyat, sangat besar. Luar biasa ketakutan mereka. Kecuali ketika sampai permohonan tersebut kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi ketika diminta syafaatnya, nafsi, nafsi, saya memikirkan diriku sendiri. Nafsi, nafsi, saya memikirkan diriku sendiri. Ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hiya anadha atau hiya li, dia adalah milikku. Maksud syafaat tersebut adalah milikku. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang lama, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang beliau hafal ketika hidup di dunia, dan pujian-pujian yang beliau baru diajarkan ketika di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, ya, sal tu'ta, mintalah kamu akan dikabulkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta doa yang dulu beliau tangguhkan. Jadi setiap nabi memiliki doa mustajabah untuk menyeluruhkan doanya. Seperti Nabi Nuh berdoa agar dibinasakan dengan air. Nabi ini menggunakan doa-doanya. Tetapi Nabi Muhammad SAW menyimpan doa yang paling besarnya di akhirat, yaitu agar disegerakan hari penghisaban. Disegerakan hari penghisaban. Pada hari tersebut, ayyuhal ikhwan, yazharul mastur, tampaklah sesuatu yang ditutupi. Wa yuftadhahul maknun fis sudur, akan dipermalukanlah apa yang tersembunyi di hati-hati manusia. Wa yukallimullahu ibadahu yaumal qiyamah, dan Allah berbicara kepada para hambanya di hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahum turjuman, tidak ada antara mereka dengan Allah turjuman, penerjemah. Wa yud'an nasu bi asma'ihim wa asma'abaihim, dan mereka dipanggil, ya, manusia dipanggil dan juga dipanggil dengan nama-nama, dengan bi asma'ihim wa asma'abaihim, dipanggil dengan nama-nama siapa? Asma'ihim wa asma'abaihim, nama-nama mereka dan nama-nama orang tua mereka. Inilah yang disebut dengan yaumul hisab. Yaumul hisab, hari penghisaban. Manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan amalan-amalannya. Dan dia ada 3 tahapan. Yaumul hisab itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah al-munaqasyah, yaitu tanya jawab. Tanya jawab. Tahapan yang kedua adalah al-'ard,
Tahapan yang kedua adalah al-ardu, yaitu ditampakkan. Sedangkan tahapan yang ketiga adalah al-kitabah, yaitu penyerahan kitab, catatan amal. Untuk yang pertama adalah al-munaqasyah, yaitu tanya jawab. Nah, di sini manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kamu melakukan ini? Dia masih bisa mengelak. Oh, tidak, saya tidak melakukannya. Akhirnya bersaksilah bumi, bersaksilah lidahnya, bersaksilah kulit-kulitnya bahwa dia telah berdusta. Jadi tidak bisa berdosa. Badan-badan anggota badannya pun menjadi saksi atas perbuatan yang dia lakukan di bumi. Bahkan bumi pun menjadi saksi. Oleh karena itu kalau kita mau bermaksiat, jangan gunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bisa tidak? Maksiat mata kenikmatan, uang kenikmatan, bumi yang kita injak. Ya, kemarin kajian tafsir saya bilang, coba bayangkan kalau gaya gravitasi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau minum gimana nih? Terbang-terbang airnya gitu ya. Ya tidak. Kalau tidak ada gaya gravitasi bagaimana? Terbang-terbang mungkin air minumnya. Percuma bikin toilet. Ini sebentar lagi Ramadan ya, selesaikanlah ini keramik lah ya toiletnya. Antum kumpul uang sudah. Kalau Ramadan dipakai. Taib, kalau selanjutnya apa? Jadi kalau mau bermaksiat jangan gunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bersaksi. Termasuk bumi yang kita injak itu juga bersaksi. Tetapi memang ada untuk orang-orang yang man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin, seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Jadi untuk orang-orang yang beriman itu diberikan keistimewaan. Ada dosa-dosa yang sengaja Allah Subhanahu wa taala tutupi. Nah, ketika munaqasyah ini, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan man nuqisha faqad halak. Barang siapa yang diwawancarai maka dia akan binasa. Maka akan binasa. Baik, maka berkomentarlah Aisyah, ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan fasaufa yuhasabu hisaban yasira? Allah akan menghisabnya dengan hisab yang ringan. La ya Aisyah, tidak wahai Aisyah, dzalika al-'ardu. Itu hanyalah penampakan, ditampakkan. Wa man nuqisha faqad halak. Barang siapa yang diwawancarai maka dia akan binasa. Jadi fase yang kedua yaitu al-'ardu, penampakan amalan. Ini semua orang ditampakkan amalannya. Melihat catatan amalannya yang sangat banyak dan sangat lengkap. Ma hadzal kitab la yughadiru saghiraha wala kabiraha illa ahsaha. Apa-apaan kitab ini, catatan ini, dia tidak meninggalkan
yang kecil maupun yang besar, kecuali dia mencantumkannya di dalamnya. Mencantumkan di dalamnya. Di dalam catatan tersebut. Subhanallah. Bahkan ya, para ulama ketika mentafsirkan ayat tersebut mengatakan at-tabassum wad-dhahik. Yang ringan itu seperti tabassum. Itu dicatat. Wad-dhahik, tertawa juga dicatat. Bagaimana dengan maksiat-maksiat yang lain? Jadi yang kedua adalah al-ardu, ditampakkan seluruh amalan. Sehingga tidak ada lagi munaqasyah, tidak bisa lagi munaqasyah. Kenapa? Catatan dan bukti-bukti itu sudah lengkap dicatat di catatan amal. Tidak bisa mengelak lagi orang-orang kafir yang tadinya berkomentar dan melawan, berdebat. Itu tidak bisa berkata apa-apa setelah melihat catatan amalan mereka. Melihat catatan amalan mereka. Kemudian fase yang ketiga pada yaumul hisab adalah diserahkan buku catatan amal tersebut untuk orang yang beriman dan beramal salih, maka mereka menerimanya dengan tangan kanan dari arah depan. Menerimanya dengan tangan kanan dari arah depan. Adapun orang-orang yang kafir menerimanya dengan tangan kiri dari arah belakang. Menerimanya dari arah kiri dengan tangan kiri dari arah belakang. Na'udzubillahi min dzalika. Kemudian setelah itu Ahli Sunnah wal Jamaah mengimani adanya al-mizan, yaitu penimbangan amal. Alladzi lahu kiffatan, dia memiliki dua daun timbangan. Tuzanu bihi a'malul ibad, ditimbanglah amalan-amalan hamba di sana. Apa yang ditimbang? Para ulama berselisih pendapat, tapi semuanya benar alhamdulillah karena semuanya berdasarkan dalil. Yang pertama hadis bitaqah, yaitu hadis tentang bitaqah, satu kartu yang berisi la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa lembaran-lembaranlah yang ditimbang di yaumul mizan, lembaran-lembaran catatan amal. Pendapat yang kedua yang ditimbang adalah amalan-amalan tersebut. Amalan-amalan yang dilakukan itu menjadi bentuk yang bisa ditimbang. Misalkan puasa, zakat, sedekah, salat, ini menjadi sesuatu yang bisa ditimbang di akhirat nanti. Ya, kemudian yang ketiga yaitu orangnya yang ditimbang. Nanti ada kata Rasulullah SAW orang yang sangat besar gemuk, ketika ditimbangan maka tidak ada apa-apanya. Begitu pula dalam riwayat ketika Abdullah bin Mas'ud dihina oleh kakinya karena kaki beliau kurus, betisnya sangat kecil. Akhirnya Rasulullah SAW katakan, ya betis ini lebih berat di hari kiamat daripada gunung Uhud. Jadi kita katakan, ayo ikhwan, semuanya ditimbang. Terserah Allah Subhanahu wa taala nanti ingin menimbang yang mana? Apakah catatannya? Ataukah amalannya? Ataukah badan orang tersebut? Jadi ketiga ini ditimbang, terserah Allah Subhanahu wa taala yang mau menimbang yang mana. Kemudian dengan adanya timbangan ini, barang siapa yang timbangan kebaikannya, daun timbangan kebaikannya lebih berat
daripada daun timbangan keburukannya, maka dia divonis masuk surga. Sedangkan orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka divonis masuk ke neraka. Adapun orang yang timbangannya sama beratnya antara kebaikan dan keburukannya, mungkin tidak terjadi nih. Apakah ini bisa mungkin sama seperti itu? Di dunia kan bisa. Ini gimana pula nyamakannya nih ya? Makanya kalau kita jadi manusia ya, kita berharap jangan samalah berat kebaikan. Kenapa? Tempatnya nanti vonisnya kemana? Di mana vonisnya? Kalau ini surga, yang satunya neraka, yang satunya mana? Ke surga. Vonisnya ke Al-A'raf. Namanya Al-A'raf, makanya surat Al-A'raf di awal-awal itu cerita ya tentang mereka yang tidak di surga dan tidak di neraka. Sebagian ulama mengatakan nanti ujung-ujungnya mereka berada di surga karena mereka diperintahkan untuk ke neraka, mereka pun mau karena takut kepada Rabb-nya. Akhirnya dengan melaksanakan perintah tersebut, ya kalian taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini timbangan. Jadi selama kita di dunia, kita selalu berusaha untuk beramal saleh, memperberat timbangan-timbangan amal saleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan memudahkan kita untuk bisa selalu beramal saleh sampai akhir hayat kita dan memberikan kita nikmat untuk selalu bersyukur, bersabar dan juga ikhlas ya sampai menjelang kematian kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memberikan itu semua. Taib. Dan mereka beriman akan ada nasyrid dawawin, penyebaran catatan-catatan, buku-buku. Wahya sahaif al-a'mal, dia adalah lembaran-lembaran amal. Wa akhidun kitabahu biyaminihi, ada yang mengambil dengan tangan kanannya. Wa akhidun kitabahu bishimalihi, au mi wara'i zahri, ada juga yang mengambil dengan tangan kirinya dari arah belakang punggungnya. Selanjutnya wa yu'minuna bi anna as-sirata ahaddu minas sayfi, dan beriman bahwasanya sirat yaitu jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Neraka yang berada di atas neraka jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Jadi semua orang akan melewatinya. Semua orang akan melewatinya, bahkan para nabi melewati sirat, yaitu jembatan ini. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Maryam, Allah katakan di dalam surat Maryam ayat yang ke-71, wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada di antara kalian illa kecuali wariduha, akan ada di sana. Kana ala rabbika hatman maqdiya, maka itu bagi Rabb kamu adalah ketetapan yang sudah ditetapkan. Wa inna minkum wa in minkum illa wariduha, wa in minkum illa wariduha. Ya, pasti ada di sana. Dan disifatkan oleh
di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jembatan tersebut ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang, wa adaqqu minas sya'rah, dan lebih tipis daripada rambut, mansubun ala matni jahannam, dan dia terpasang di atas neraka jahannam, yatajawazuhul abraru, dan orang-orang yang bertakwa melewatinya, wa yazillu anhul fujjaru, dan orang-orang pendosa akan tergelincir jatuh darinya. Taib. Dan di antara manusia, melewatinya itu bukan karena keseimbangan dirinya. Seperti kalau lihat sirkus ya, kadang orang berjalan di mana? Di tali, naik sepeda juga gitu. Naik sepeda, bisanya sepeda dijalani ya. Atau kita aja saya coba sama kawan, bentang tali tebal, coba jalan, nggak bisa. Jangankan nginjak, baru mau naik aja jatuh. Gitu, baru mau naik aja, apalagi nginjak ya nggak bisa. Masya Allah. Nah ini bukan dengan keseimbangan, tetapi dengan amalan-amalan solih. Oleh karena itu di dalam riwayat ada yang melewati sirat sekejap mata, dan diantaranya ada yang seperti petir, sampai ke seberangnya, gitu ya. Ada yang lebih cepat kan, kejap mata gini sampai gitu. Ada juga yang seperti angin kencang anginnya, seperti disebutkan ar-rih al-mursalah, maksudnya adalah angin yang membawa hujan, itu kan kencang sekali. Ada juga yang melewatinya seperti kuda yang sangat cepat. Ada juga yang melewatinya seperti orang yang naik onta. Ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan. Bahkan ada yang merangkak ya, dan ngesot ya kalau kita. Merangkak, orang yang merangkak. Dan banyak juga orang-orang yang terjatuh ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian. Selain itu di pinggir-pinggir sirat itu ada ada duri-duri. Ada duri-duri yang bisa menjatuhkan orang yang melewati di atasnya. Oleh karena itu ini benar-benar ya, bagaimana seorang beramal di dunia, ketika dia beramal di dunia, ya maka seperti itulah dia bisa melewati sirat. Kemudian selanjutnya, wa annal jannata wan nara makhluqatan, bahwasanya surga dan neraka itu dua makhluk, maujudatani al-an, keduanya itu ada sekarang ini. Contohnya kata Allah, uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang yang kafir, itu neraka. Uiddat lil muttaqin, telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, itu surga. A'dattu li'ibadiyas salihin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, saya telah menyediakan untuk hambaku yang salih ma la 'aina ra'at wa la udhuna sami'at, ya, apa-apa yang
tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. La tafnayan, keduanya tidak akan sirna, artinya tidak akan binasa, tidak akan, dia itu abadi. Dia itu abadi. Surga dan neraka itu abadi karena Allah menjadikannya abadi. Allah menjadikannya abadi. Al-jannah, jannah itu artinya taman ya. Artinya jannah, tapi di situ surga. Surga, kalau kita sebutkan surga. Di sana tanah yang luas, istana yang megah, dan seluruh yang diinginkan oleh hamba maka bisa dikabulkan di sana. Baik. Cuma memang kalau di surga beda. Kalau laki-laki ketika di surga maunya apa, itu insya Allah beda jawabannya dengan jawaban wanita. Kalau ibu-ibu di surga, kalau di surga mau apa aja sih? Kalau di surga saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Kalau laki-laki jawabannya beda. Gitu Pak Yuyun ya. Masya Allah. Saya ingin ini, ingin ini, ingin ini. Ada kitab Ibnul Qayyim kalau mau baca Raudhatu Al-Muhibbin. Raudhatu Al-Muhibbin itu taman orang-orang yang mencintai. Itu menyebutkan kenikmatan-kenikmatan surga. Menyebutkan kenikmatan-kenikmatan surga. Sepertinya sudah, kalau tidak salah sudah diterjemahkan. Apa judulnya saya lupa, Tamasya ke Surga atau apa gitu, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian selanjutnya neraka. Dia adalah darul iqab, negeri untuk menghukum. Allati a'adaha Allah Ta'ala lil mujrimin wal kafirin, yang Allah sediakan untuk orang-orang mujrim, orang-orang pendosa, wal kafirin, dan juga orang-orang kafir, minal musyrikina wal yahudi wan nasara, dari kalangan orang-orang musyrik, Yahudi, Nasrani, wal munafiqin, dan juga orang-orang munafik, wal mulhidin, orang-orang mulhid yang tidak percaya akan adanya Tuhan, wal wathaniyin, begitu pula orang-orang yang menyembah berhala, wal usatil asyrar, begitu pula para pelaku maksiat yang buruk, yang mana timbangannya lebih berat, timbangan keburukannya daripada timbangan kebaikannya. Dan ahli sunnah wal jamaah ayyuhal ikhwan yu'minuna bi'adami khuludi usat al-muwahhidina finnar. Orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwasanya mereka, yaitu orang yang melakukan maksiat, pelaku-pelaku maksiat yang beriman, tidak akan kekal di neraka, tidak akan kekal di neraka jika mereka masuk ke dalam neraka. Jadi ujung-ujungnya, kalaupun masuk ke dalam neraka, mereka pasti dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang pertama dengan syafaat
dari para nabi, malaikat, amalan-amalan salih. Begitu pula orang-orang yang beriman maupun pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maupun pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang keluar dari neraka dengan syafaat. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syafaat malaikat, syafaat orang-orang yang beriman, ataupun amalan-amalan saleh yang pernah dia lakukan, atau orang lain dari kerabatnya yang minta agar dia dikeluarkan dari neraka, atau bahkan orang yang beriman. Ketika mereka misalkan mencari dulu, saya pernah melihat ada orang beriman. Kenapa di surga saya tidak melihatnya? Ternyata dicari di neraka, ada di neraka. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya orang beriman tersebut, kawannya, rekannya atau kenalannya yang tadinya dia beramal saleh ketika di dunia itu ikut ditarik ke dalam surga. Taib. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Wa yu'minuna bi anna Muhammadin ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ahli sunnah meyakini bahwasanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulal umami muhasabatan yaumal qiyamah, adalah umat yang pertama dihisab di hari kiamat. Wa ulal umami fi dukhuli al jannah, dan umat yang pertama masuk ke dalam surga. Karena yang membukakan pintu surga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pintu surga tidak akan dibukakan kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum thulutsa ahlil jannah, dan mereka jumlahnya, umat Nabi Muhammad itu jumlahnya 2/3 dari seluruh penghuni surga. 2/3 penghuni surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama tardawna, apakah kalian ridha an takunu rubu'a ahlil jannah, kalian menjadi 1/4 dari penduduk surga?" Fakabbaran nas, maka manusia pun bertakbir, Allahu Akbar. Ini dalil juga bahwa kalau kita mendapatkan kabar yang menggembirakan, maka kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kapan itu menggembirakan? Ama tardana an takuna thulutsa ahlil jannah, dinaikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian ridha jika menjadi 1/3 ahli surga? Allahu Akbar. Apakah kalian ridha menjadi 1/2 dari penduduk surga? Allahu Akbar. Sampai ya, thumma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, thumma wajadana Allah, kita mendapatkan Allah qad zadahu, telah menambahnya ala ma raja min dzalik,
dari apa yang dia inginkan tersebut. Faja'ala ummatahu thulutsai ahlil jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 2/3 dari penduduk surga. Masya Allah, 2/3 ini jumlah yang sangat banyak ya. Wa yadkhulul jannah minhum 70,000 bighairi hisab. Akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab 70.000 orang. Kemudian ditambahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap 1.000 dilipat gandakan sebanyak 70.000 orang lagi. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Intinya mulus-mulus saja. Tidak ada kapan dihisab, selesai. Kapan ditimbangan, selesai. Kapan disirat, cung, gitu, selesai. Tanpa beban. Ketika di qantarah, nanti ada qantarah. Sebelum masuk surga, ada jembatan lagi yang namanya qantarah. Nah, ketika itu diadili kezaliman yang berlaku di antara kaum muslimin. Siapa yang berbuat zalim, siapa yang tidak berbuat zalim, maka di sini diadili di qantarah, namanya qantarah. Kemudian ahli sunnah wal jamaah beriman bi haudhi nabiyyina fi arasatil qiyamah. Ahli sunnah wal jamaah beriman dengan telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau lebih tepatnya diterjemahkan dengan danau. Ya, danaunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang airnya berasal dari sungai beliau yang bernama Al-Kautsar. Wa huwa awwalu ma yattajihu ilaihi al-khalqu ba'da al-ba'tsi. Dia adalah awal tempat yang pertama setelah dibangkitkan. Ya, setelah dibangkitkan di padang mahsyar, maka masing-masing nabi memiliki haud dan masing-masing pengikutnya menuju ke haud nabinya masing-masing. Disebutkan ciri-cirinya adalah ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Wa rihuhu atyab minal miski. Dan baunya atau aromanya, harumnya lebih harum daripada minyak kasturi. Misk ya. Misk ini diambil dari apa? Dari apa? Misk. Dari kijang ya. Dari kijang. Dia di sebelah sini ya. Antara kedua pahanya itu diikat. Kemudian dipotong. Ya. Kemudian dia awalnya bau. Kalau saya lihat di penjelasannya ya, di YouTube juga ada, alhamdulillah. Dia itu tidak harum, belum harum. Sampai dia dicampur dengan bahan-bahan tertentu. Dan didiamkan minimal 2 bulan. Minimal 2 bulan baru dia memiliki aroma yang benar-benar harum. Adapun
ketika pertama kali dibuka itu baunya katanya bau kotoran. Bau seperti bau kotoran. Allah alam bisawab. Dan itulah minyak wangi yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sekarang banyak yang sintesis, ya, misik yang sintesis atau buatan saja. Sangat jarang ditemukan yang asli. Wa aniyatuhu adadu nujumis sama, dan wadah-wadah minumnya itu lebih banyak daripada atau sesuai dengan jumlah bintang di langit. Berapakah jumlah bintang di langit? Allahu a'lam. Jadi kalau mau melakukan sesuatu yang tidak ada kerjaan tuh, hitung bintang di langit. Ngapain? Sedang hitung bintang di langit. Itu nggak ada kerjaan itu. Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Kalau mengamati meteor takut jatuh, ya bermanfaat. Tapi kalau ngitung bintang, ngapain? Selanjutnya, ciri-cirinya lagi tuluhu masiratu syahrin. Panjangnya sejauh sebulan perjalanan. Lebarnya juga sejauh sebulan perjalanan. Maksudnya perjalanan dengan onta lengkap dengan perbekalannya. Ya, rata-rata sehari itu 80 km per jam. Jadi kalau sebulan berapa berarti ya? Ya 80 km sehari per hari. Berarti kalau kalikan 30 berapa itu? 24 ya, 2400, 2400 km, sekitar itulah. Jadi petak, pendapat yang kuat dia itu petak. Man syariba minhu la yazma'u abada, yang meminum darinya tidak akan kehausan selama-lamanya. Wa yudhadu 'anil haudi, dan ditolak 'anil haud, dari telaga tersebut, aqwamun min ummatihi, beberapa kaum atau kaum-kaum dari umatnya, ghayyaru wa baddalu, merekalah yang mengubah-ubah agama ini, tapi masih dianggap sebagai orang Islam. Nah, di sini kabar-kabar ini atau penjelasan tadi sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, haudhi masiratu syahrin. Haudku itu sepanjangnya 1 bulan perjalanan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal miski, dan aromanya lebih harum daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan ceret-ceret kecilnya seperti jumlah bintang di langit. Man syariba minha fala yazma'u abada, yang meminum darinya maka tidak akan haus selama-lamanya. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni faratukum 'alal haud, saya menantikan kalian di telagaku. Man marra alayya syariba, yang melewati telaga ini maka dia meminumnya. Wa man syariba lam yazma abada, yang telah minum darinya tidak akan kehausan selama-lamanya. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani, akan datang kepadaku kaum-kaum, a'rifuhum, saya mengenali mereka, wa ya'rifunani, dan mereka pun mengenaliku. Subhanallah, mereka kenal Nabi SAW juga kenal. Tsumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dengan mereka.
Dan di dalam riwayat lain, faqulu innahum minni, sesungguhnya mereka itu termasuk umatku. Fayuqal, kemudian dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka adakan ba'daka sepeninggalmu. Faqul, kemudian aku katakan suhqan, suhqan. Ya, celaka atau dijauhkan. Dijauhkan liman ghayyara ba'di, untuk orang-orang yang mengubah setelah aku meninggal. Masya Allah, ini menunjukkan ya bahaya mengadakan hal-hal baru di dalam agama. Allah alam bissawab. Taib ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita buka pertanyaan insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang akhwat ditulis saja. Pertanyaan lisan tidak mengapa, yang punya pertanyaan lisan silakan. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sirat ya. Bukan. Tidak semuanya mengalami yaumul hisab dan semuanya mengalami yaumul mizan. Jadi setelah diberikan kitab itu lanjut kepada penimbangan amalan. Lanjut kepada penimbangan amalan. Iya. Belum. Jadi seperti itu. Ada yang lain silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara dengan kenapa itu? Jaid. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajaknya berbicara, maksudnya mengadilinya. Oh, yang tidak mengajaknya bicara. Ya berarti maksudnya adalah hukuman yang sangat berat. Ya Allah Subhanahu wa taala hukum tidak ajak bicara dengannya, tidak perlu memperhitungkan orang tersebut dan bagiannya adalah neraka. Bagiannya adalah neraka. Jadi maksudnya Allah benar-benar tidak memperhatikan orang tersebut karena besarnya dosa yang dia lakukan. Seperti banyak sekali wala yukallimuhumullah wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah tidak mengajaknya bicara. Ya. Ini merupakan ancaman. Berbeda dengan orang-orang yang mukmin, maka mereka mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bissawab. Ada lagi silakan. Ada lagi? Baik, Umar. Silakan. Kenapa? Tidak percaya. Ya, bagaimana dengan orang yang tidak percaya dengan azab kubur? Kafir. Keluar dari agama Islam. Nah, hanya saja kalau kita dapatkan itu berupa syubhat, ya. Syubhat terutama dari kaum Mu'tazilah sini. Ya. Dari kaum Mu'tazilah, mereka mengingkari
azab kubur karena ada syubhat. Tidak ada, kata mereka, dalil dari Al-Quran dan hadis yang mutawatir yang menunjukkan tentang azab kubur dan kenikmatan kubur. Ya, maka mereka ini salah. Kita, kalau misalkan mereka karena syubhat yang mereka terima, kebodohan yang mereka terima, atau salah takwil, salah dalam memahami dalil, maka tidak bisa kita kafirkan. Tidak bisa kita kafirkan. Nah, tetapi kalau mereka benar-benar sudah tahu bahwa itulah yang benar, kemudian mereka mengingkarinya, ya maka mereka itu digolongkan sebagai orang-orang yang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Bismillah Ustadz, apakah jika kita sudah membayar hutang puasa saat hamil atau menyusui, haruskah membayar fidyah juga? Allah alam bisawab, orang yang hamil dan menyusui, cara menggantinya cukup dengan mengqadha saja, mengganti puasa. Dan tidak cukup dengan membayar fidyah. Ini adalah pendapat jumhur, bahkan jamaahir, sebagian besar ulama. Imam yang 4 berpendapat harus mengqadha. Hanya saja mereka berbeda apakah juga membayar fidyah atau tidak. Apakah membayar fidyah juga atau tidak? Allah alam bisawab. Ya, pendapat yang kuat, tidak perlu membayar fidyah, cukup mengqadha. Bagaimana kalau misalkan dari baru nikah, hamil, tidak puasa, ketika tahun depannya masih menyusui, ketika tahun depannya lagi hamil lagi, tahun depannya lagi menyusui lagi, depannya lagi demikian. Masya Allah, nggak berhenti-berhenti. Ya, contohnya yang di depan antum. Hamil, menyusui, hamil, menyusui, hamil, menyusui. Nggak berhenti-berhenti. Maka kita katakan, ya dihitung aja berapa tidak puasanya. Nanti ketika sudah, masa mau hamil menyusui terus, ya kan? Pasti ada dia berhenti hamil dan berhenti menyusui. Ada pasti waktunya, insya Allah. Nah, seketika itulah dia mulai mengqadha puasanya. Jadi namanya ini, ya waktunya adalah muwassa. Ya, waktunya ini luas, lapang. Sesuai kesanggupan. Jadi tidak harus juga dia tidak sanggup dalam 1 tahun mengqadha semuanya, ya jangan. Sesuai kemampuan dia. Mana yang mudah baginya untuk mengqadha, maka dia qadha. Dan kalaupun misalkan ternyata sampai usia dia tua, ternyata dia sudah berat untuk berpuasa, tidak sanggup berpuasa lagi, kalau puasa otaknya panas, ya, mau minum terus, berarti ini sudah nggak mampu puasa. Maka yang seperti itu dibayar dengan fidyah. Barulah dibayar dengan fidyah. Hutang puasa tersebut saat tidak mampu, barulah dibayar dengan fidyah. Begitu pula kalau misalkan punya hutang puasa, kemudian dia meninggal sebelum membayarnya, dibayarkan juga fidyahnya, cukup dibayar fidyah. Ya. Taib. Allah alam bisawab. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Ya, silakan.
Jaid. Jaid. Ya, bagaimana dengan nama Munkar dan Nakir? Penamaan Munkar dan Nakir sahih, ada riwayatnya. Ya, Ridwan, Malik. Nah, yang tidak ada riwayatnya itu Israel. Israel itu, maka para ulama banyak artinya bertawakuf terhadap nama Israel. Adapun Israfil ada disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Munkar Nakir juga demikian. Yang kesalahan lagi dalam penamaan malaikat adalah Raqib dan Atid. Raqib sebelah kanan, Atid sebelah kiri. Padahal tidak. Dua malaikat itu memiliki sifat Raqibun Atid. Keduanya itu Raqib, selalu mengawasi, Atid selalu hadir. Jadi Raqibun Atid itu ada dua sifat untuk dua malaikat tersebut. Bukan satunya Raqib, satunya Atid, bukan. Allah a'lam bishawab. Ada yang lain, silakan. Silakan ibu-ibu, mbak-mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana meyakinkan diri kita sebagai ahli surga sedangkan takdir kita sudah ditentukan? Ya jangan diyakinkan, kita tidak tahu kita ini ahli surga atau tidak. Yang tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu fil jannah wa finnar. Tidak ada di antara kalian tempat duduk kembalinya diketahui apa? Telah dicatat di surga atau di neraka. Kita tidak tahu kita ini penghuni surga atau penghuni neraka. Oleh karena itu kita harus terus beramal. Ya. Dan di antara sifat orang yang beriman adalah khawatir dengan apa yang telah dia lakukan berupa amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan, sedangkan hati-hati mereka ketakutan, annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka kepada Rabb mereka raji'un, mereka kembali. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, wahum laha sabiqun, dan mereka telah dicatat terdahulu ya sebelumnya, maksudnya amalan mereka itu. Jadi justru orang yang bersegera dengan amalan soleh, orang yang bertakwa, mereka itu sangat khawatir dengan apa yang mereka lakukan. Nah sekarang banyak sekali orang, subhanallah, ada yang mengatakan nanti akan kutarik tanganmu ke dalam surga. Hebat sekali. Ya, tolong sebut namaku di surga nanti. Tidak ada. Jangankan itu, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab takut jika masuk ke dalam neraka. Ini bagaimana kita yang tidak selevel dengan Abu Bakar dan Umar yakin masuk ke dalam surga? Tidak lain ini karena apa? Tidak lain karena buruknya pemahaman terhadap akidah yang sahihah. Ya, buruknya pemahaman terhadap akidah yang sahihah. Kecuali kita dapat dalil. Misalkan kata Rasulullah SAW, yoyin fil jannah. Misalkan, ada nggak gitu? Misalkan Rasulullah mengatakan yoyin fil jannah, ada nggak? Nggak ada dalilnya. Ubay fil jannah, nggak ada. Hadi fil jannah, nggak ada. Kita dapatkan dalil dari Nabi SAW mengatakan Jumadi fil jannah, Pak Jumadi. Nggak ada. Kalau Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah sampai 10, ada dalilnya. Ya, Bilal demikian juga, istri-istri Nabi Aisyah, anak Nabi Fatimah, Hasan Husain disebutkan juga.
Yang ada dalilnya kita pastikan masuk ke dalam surga. Tapi kita yang tidak ada dalilnya, Umar Abdurrahman, nggak ada dalilnya. Maka kita apa? Kita harus khawatir, mengkhawatirkan diri kita sendiri. Apakah amalan sunnah dapat memberi syafaat? Jawabannya iya. Rasulullah SAW katakan, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yaqulul siyam, yaqulul Qur'an. Ya, berkata puasa seperti ini, berkata Al-Quran seperti ini. Fayushaffa'an. Kemudian keduanya pun diberikan izin untuk memberikan syafaat. Jadi amalan-amalan yang disebutkan tadi puasa, ya, itu bagian dari amalan-amalan sunnah, bagian dari amalan-amalan salih. Allahu a'lam bissawab. Ada lagi, silakan. Silakan. Jahid. Taib, Allah alam bisawab. Para ulama menyebutkan mereka adalah ahlu bid'ah yang merubah-rubah agama. Nah, tapi kalau mereka adalah orang-orang kafir yang kebid'ahannya mengeluarkan mereka dari agama Islam, ya asalnya mereka tidak masuk ke dalam Islam, maka kebid'ahan seperti ini tidak menjadikan mereka sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ahli bid'ah itu ada dua. Ahli bid'ah yang mukaffirah dan tidak mukaffirah. Kalau seperti misalkan Ahmadiyah, ya, atau Ba'thiyah, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, maka mereka belum masuk ke dalam agama Islam. Mereka itu belum masuk ke dalam agama Islam, maka mereka belum menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya berapa lama terbit matahari dari sebelah barat? Allah alam bissawab. Ya, ketika matahari terbit di sebelah barat, mudah-mudahan anak keturunan kita sudah tidak ada lagi yang hidup pada saat itu, ya. Jadi tidak disebutkan waktunya sampai kapan. Allah alam bissawab, kita tidak dapatkan dalil. Hanya saja ketika matahari terbit dari sebelah barat, ya, maka ditutuplah pintu-pintu taubat. Pintu-pintu taubat. Allah alam bisawab. Kita cukupkan. Barakallahu li wa lakum wa jalla muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.